Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Daniela Astrid Kusuma, mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni, dengan program studi sastra Inggris dari Universitas Katolik Sugiopranoto. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan dosen saya, Mem Ekawati, akan mempresentasikan topik mengenai penggunaan AI di Canva untuk pembuatan buku komik digital. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana teknologi kecerdasan buatan AI yang diterapkan di Canva dapat mempermudah proses pembuatan komik digital, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang desain profesional. Langsung kami lanjutkan ke latar belakang. Slide pertama adalah latar belakang. Pada latar belakang ini terdapat 3 penjelasan, yaitu perkembangan teknologi AI, kedua Canva sebagai platform kreatif, dan yang ketiga adalah kemudahan desain dengan AI. Pada penjelasan yang pertama, yaitu perkembangan teknologi AI adalah teknologi kecerdasan buatan atau AI telah berkembang dengan sangat cepat dan pesat, dan AI kini juga telah mempengaruhi berbagai bidang, termasuk dunia kreatif. Jadi AI tidak hanya digunakan di berbagai bidang khususnya teknologi saja atau industri besar, tetapi juga di dunia desain dan seni. Sehingga adanya AI membantu para pengguna pemula menjadi mempermudah proses kreatif mereka. Dan yang poin kedua adalah Canva sebagai platform kreatif. Canva adalah platform desain grafis yang sangat populer dan sekarang sudah menggunakan fitur AI dengan mendukung penggunanya untuk pemula supaya lebih mudah mempergunakannya. Dengan AI, Canva membuat desain jadi lebih mudah, bahkan untuk orang yang tidak bisa punya latar belakang desain. Salah satu contohnya adalah orang yang membuat komik digital yang menarik dengan mudah. Karena itulah Canva jadi pilihan banyak orang untuk membuat karya visual yang kreatif. Dan yang ketiga adalah kemudahan desain dengan AI. AI di Canva mempermudah pembuatan desain dengan fitur-fitur cerdas. AI bisa memberi rekomendasi tata letak yang cocok dan elemen visual yang relevan, sehingga pengguna bisa membuat desain yang bagus tanpa perlu tahu mendetail akan desain. Dengan bantuan AI, proses desain jadi lebih cepat dan sederhana, membuat pengguna bisa lebih fokus mengedit pada cerita yang ingin disampaikan. Dengan demikian, AI di Canva membawa banyak keberuntungan dan dapat mempermudah pengguna dalam menciptakan desain ya tanpa membutuhkan keahlian khusus dalam desain grafis. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana AI di Canva mempermudah pembuatan komik digital yang kreatif dan inovatif. Yang kedua adalah bagaimana resiliensi budaya Jawa dapat dipreservasi melalui representasi gambar dan dialog yang termuat dalam kreasi seni komik digital. Kemudian tujuan penelitian topik ini adalah: 1. Mengidentifikasi fitur-fitur Canva yang dapat mempermudah pembuatan komik digital yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang kedua, mengupayakan preservasi budaya dengan menciptakan kreasi seni gambar dan dialog yang mempresentasikan resiliensi budaya Jawa. Studi pustaka terdiri dari beberapa bagian, antara lain adalah AI Canva untuk desain kreatif. Dalam hal ini ada yang dikatakan oleh Adawiyah bahwa Canva merupakan salah satu media yang dapat mendukung pembelajaran secara visual. Kemudian yang disebutkan oleh Putri, Mansur, dan Satrio, Canva itu adalah aplikasi desain grafis yang dapat membuat pembelajaran lebih mudah. Apalagi untuk saat ini banyak mahasiswa merasa sangat terbantukan dengan fitur-fitur yang diberikan oleh Canva. Untuk komik digital interaktif, memang Canva dapat menjadi media yang sangat efektif, dan ini didukung oleh apa yang dikatakan oleh Supriyani, Gianti, dan Syafan. Sebagai sebuah komik, diinformasikan di pendahuluan tadi bahwa Canva bisa juga untuk pendidikan, dan adanya digital komik ini sangat membantu terutama bagi generasi yang budaya membacanya sudah
berkurang sehingga lebih mengandalkan dengan visualisasi gambar. Untuk hal ini, Mayer dalam Nur Masidah mengatakan bahwa komik merupakan suatu cerita yang bertekanan pada gerak atau tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Sehingga apabila ini dipakai dengan media Canva, maka komik digital itu menjadi lebih hidup dan menyenangkan seperti yang diutarakan oleh Hasanah dan Fernandes. Studi pustaka lain yang perlu diperhatikan ataupun dipelajari sehingga dapat membuat proyek pembuatan Canva digital komik adalah pengertian buku komik itu. Di sini ditawarkan oleh Warner dan Barabas bahwa komik yang biasanya dianggap sebagai fiksi yang menawarkan hiburan, ternyata seiring dengan waktunya, menurut Setiawati, dapat dipakai untuk memasukkan unsur-unsur seperti adanya sejarah kerajaan Mataram, sehingga yang membaca komik itu dapat berpikir dengan lebih kritis serta mengetahui beberapa nilai-nilai moral seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, apa yang ingin dimasukkan di dalam buku komik itu adalah budaya lokal. Tianto Hadi dan Nurkolis memberi definisi bahwa budaya lokal yang di sini perlu diwajibkan dan dimasukkan ke dalam beberapa materi pelajaran di sekolah. Budaya resiliensi mempunyai pengertian sebagai suatu kemampuan untuk bangkit kembali dari pengalaman emosi negatif dan kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap permintaan-permintaan yang terus berubah dari pengalaman kehidupan yang dianggap menekan. Nah, untuk hal ini yang dimaksud adalah adanya budaya Jawa yang dengan teknologi uh, masa modern ini membuat agak pudar sehingga budaya Jawa ataupun orang-orang yang berkepentingan dengan budaya Jawa mengadakan resiliensi dan salah satu caranya adalah dengan membuat buku komik yang menampilkan budaya-budaya Jawa itu. Nah, antara lain apa yang dimaksud dengan budaya Jawa menurut Pradanta Sudardi, kemudian juga Bawaningrum dan Ismail, lalu Tianto, Hadi dan Mekolis dapat menampilkan hal seperti tradisi tumpengan, kemudian adanya sopan santun di kebiasaan orang-orang Jawa, dan hal-hal yang dianggap sebagai ikon-ikon Jawa. Selanjutnya adalah metode penelitian. Terdapat 3 tahap dalam metode kami. Yang pertama adalah studi literatur. Kami melakukan penelitian studi literatur tentang AI, Canva, komik digital, serta resiliensi budaya Jawa. Dan tahap kedua adalah analisis konten. Kami mempelajari dan menganalisis konten komik digital yang dibuat dengan Canva di komunitas kreatif online sebagai inspirasi dasar kreasi buku komik digital. Dan tahap terakhir, produk seni yang kreatif dan inovatif. Kami menuliskan inspirasi nilai resiliensi budaya Jawa dari pengalaman hidup pribadi kami dan studi literatur untuk membuat buku komik digital yang kreatif dan inovatif. Untuk beberapa proses pembuatan buku komik digital akan diperlihatkan dalam slide selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, salah satu contoh yang menunjukkan bahwa yang mempreservasikan resiliensi budaya Jawa adalah sopan santun atau unggah-ungguh Jawa yang terlihat pada saat karakter melakukan berpamitan dengan melakukan cara mencium tangan ibunya. Yang kedua adalah pakaian, terlihat dari pakaian yang dikenakan oleh sang karakter oleh ibunya menggunakan kain kebaya dan kain batik, serta anaknya yang menggunakan sarung yang memperlihatkan ciri khas budaya anak Jawa. Selain itu juga terdapat salah satu anak bermain permainan tradisional yang menggunakan kayu dan dengan menggelindingkan ban atau logam biasanya. Hal tersebut adalah salah satu permainan tradisional.
Slide berikutnya adalah gambar yang menunjukkan tradisi menu Jawa, yaitu adalah sebuah tumpeng yang bisa menjadi simbol perayaan dalam sebuah cerita. Tumpeng adalah salah satu hidangan tradisional Indonesia yang sering digunakan dalam berbagai acara penting dan perayaan atau seperti syukuran, ulang tahun, atau perayaan adat. Jadi tumpeng tidak hanya sekedar hidangan, tetapi juga memiliki makna filosofis yang mendalam, mencerminkan rasa syukur, kebersamaan, dan harapan akan keberkahan dengan semua lauk pauk yang terdapat di tumpeng. Yang pertama adalah urap, perkedel kentang, sambal goreng ati ayam, telur bacem, tempe orek, ayam bakar, dan abon sapi. Dengan semua menu lauk pauk yang berada di tumpeng, tumpeng menjadi hidangan yang kaya makna, bukan hanya dari segi rasa, tetapi juga nilai-nilai budaya yang dikandungnya. Slide selanjutnya yang terakhir adalah budaya kerja Jawa, yaitu gotong royong. Pada slide gotong royong ini menjelaskan betapa pentingnya kerjasama dalam masyarakat, khususnya dalam budaya Jawa yang sangat terlihat di kehidupan desa. Di desa, gotong royong adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warga, di mana setiap orang saling membantu dalam berbagai kegiatan, seperti membangun rumah, membersihkan lingkungan, juga menanam padi, atau merayakan hari besar. Budaya gotong royong ini di desa mencerminkan rasa kebersamaan yang kuat, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Nilai ini mengajarkan pentingnya solidaritas, saling menghargai, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Salah satu inovasi yang muncul dalam maraknya penggunaan teknologi AI adalah penggunaan platform desain grafis Canva yang memanfaatkan AI untuk mendukung pembuatan komik digital. Melalui studi pustaka dan analisis konten, ditemukan bahwa AI di Canva meningkatkan efisiensi dan kualitas desain, dan juga memungkinkan pengguna tanpa latar belakang desain untuk menciptakan konten visual yang menarik meskipun ada tantangan terkait homogenisasi desain dan ketergantungan pada template yang perlu diperhatikan. Mempunyai tujuan khusus untuk mempreservasi budaya Jawa, maka hasil ciptaan buku komik digital yang memuat gambar dan dialog untuk memvisualisasikan budaya Jawa dalam hal berpakaian, bekerja secara gotong royong, memperlihatkan sopan santun, dan tradisi tumpengan, maka kepraktisan dan fitur kreatif Canva dapat merealisasikan inovasi buku komik digital pendidikan sehingga tercipta generasi penerus budaya Jawa. Sekian dari kami, terima kasih.